Shalom Jemaat Krispasi, kembali lagi bersama saya Dion untuk info jadwal ibadah selama sepekan. Hari Rabu ada ibadah wanita pukul setengah 5 sore dan ibadah pria pukul setengah 7 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Sore hari kami mengajak kaum muda untuk bergabung dalam ibadah pemuda remaja pukul setengah 5 sore. Jam 6 sore ada ibadah di GBT Ebenezer Ringen 0. Hari Minggu pukul 6 pagi kita bertemu dalam ibadah raya yang pertama. Pukul setengah 9 pagi ada ibadah di GBT Immanuel Pakun. Pukul setengah 5 sore kita bertemu dalam ibadah raya yang kedua. Apabila ada perubahan pengumuman akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya sore hari ini kita semuanya penuh dengan sukacita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Dia selalu menjaga kita, melawat kita. Seberapa banyak saudara pada sore hari ini rindu memuji Tuhan, rindu menyembah Tuhan? Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi, berikan tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan Yesus. Siapkan hati kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore yang indah ini, untuk kasih-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, rindu untuk menyembah-Mu, rindu untuk memuji-Mu, memberikan hati dan pikiran kami Tuhan hanya untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh layak di hadapan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bertahtalah atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teduhkan hatimu. Kita mulai ibadah kita. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bersama-sama pujikan pujian ini. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup.
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian, segala pujian. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan penyembahan kita, kita naikkan pengagungan kita di hadapannya, sebab Dialah Allah yang kudus, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kudus, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sembah, mari sembah, sembah Dia. Mari naikkan sembahmu di hadapannya, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir. Mari sembah Dia, sembah Yesus, sebab Dia mulia, Dia Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Mari memuji, mari menyembah, naikkan syukurmu. Sembah Dia, sembah Yesus. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kudus, kuduslah namamu. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Satu kali lagi.
Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Semuanya bersukacita sore hari ini, amin. Kita punya Tuhan, Dialah Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama nyanyikan Tuhan Raja Maha Besar, yeah. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menarilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menarilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah. Dengan bersuka menarilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sebut namanya Yesus, Yesus Raja Maha Besar, yeah. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, amin. Dialah Allah yang mulia. Coba sapa kiri kanan saudara, katakan, ayo semangat memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Biarlah semua yang bernafas memujimu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji
memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya Yesus. Bersama-sama nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan di atas kepala semuanya. Sambil angkat tanganmu, pujikan Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujinya. Biarlah semua memujimu. Yesus. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima taburan firman Tuhan. Seberapa banyak saudara sore hari ini menanti-nantikan pertolongan Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Kita menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah datang terlalu cepat dan tidak pernah datang terlambat, tetapi pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Amin. Teduhkan hatimu, berikan hati yang terbaik untuk menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku.
perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bersama-sama pujikan pujian ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah. Kau segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan. Kau menjagaku, Kau segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kau segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita imani setiap pujian ini. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari sekali lagi iman kita bersama-sama katakan, Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidupku. mari sekali sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita, saudara. Sebab kami tahu hanya Engkau Allah yang tahu segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas semua itu. Sebab rencana Allah bukanlah rencana kami, dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kami, dan kejadian kami adalah anugerah sepenuhnya daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini bersama-sama kami boleh berkumpul kembali untuk memecah-mecahkan roti kehidupan, yaitu firman-Mu. Biarlah kami yang hari ini hadir bersama-sama, Engkau yang melawat setiap kami. Kami tahu kehadiran Roh-Mu ke dunia ini sanggup menginsapkan setiap hati kami semua, Tuhan. Mencelikkan mata hati kami, memberikan kepada kami iluminasi, pencerahan hati maupun pikiran, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan menjadi berkat atas setiap kami semua. Urapi hamba-Mu dengan perkataan sederhana, dan firman Tuhan disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Bila ada kuasa iblis, kuasa si jahat yang akan mencuri benih-benih firman yang ditaburkan, maka kami bersatu hati menolak, mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh-Mu saja yang bergerak, bekerja di hati setiap kami. Dan pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semua baik. Ya, kita semua bersyukur karena kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kesempatan hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam keadaan yang baik. Satu tema yang tidak asing di telinga kita, yang bisa kita simak melalui pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, yang saya ambil judul Semua Indah pada Waktunya. Katakan semua indah pada waktunya. 2, 3. Iya, semua indah pada waktunya. Saudara, kalau engkau sedang beli sesuatu masakan yang matang, bila mana itu belum matang dan dihidangkan, maka itu tidak akan enak. Dan waktunya bila itu matang dihidangkan, pasti akan menyegarkan tubuh kita. Dan saya berharap firman Tuhan yang disampaikan juga hal yang sama. Sebab inilah makanan rohani yang siap saji. Ketika Anda bersama-sama dengan saya belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Ketika firman Tuhan disampaikan dan kita mengkonsumsi makanan rohani ini, maka saya percaya 4 sehat 5 sempurna akan menyempurnakan manusia batiniah kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu yang panjang buat Allah kita, saudara. Di dalam kitab Ayub, saudara, beberapa versi saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu juga di Pospei Ebenezer berkaitan dengan semua indah pada waktunya. Saya hari-hari ini belajar tentang bagaimana kisah tentang seorang hamba yang bernama Ayub. Di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, di sana dikatakan, yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari pernyataan Ayub ini tentu kita bersama-sama boleh diingatkan kembali tentang sebuah peristiwa, tentang seorang yang dipercontohkan oleh Tuhan ketika dia hidup di dunia ini. Bapak Ibu, Ayub ini adalah seorang hamba yang sangat mengasihi Tuhan. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa dia adalah seorang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia seorang yang takut kepada Tuhan.
Jikalau Alkitab menulis hal ini tentang sebuah kesalehan, maka tidak perlu diragukan bahwa memang Ayub adalah seorang yang taat beribadah. Secara spiritual, Ayub adalah orang yang setia kepada Allah. Bahkan di tengah-tengah kehidupannya, Bapak Ibu, berbicara tentang usaha yang dia tekuni, Ayub adalah orang yang jujur. Dia tidak pernah mengambil bagian apa yang bukan menjadi miliknya. Dia selalu yang melakukan yang terbaik buat dirinya, bahkan orang-orang yang ada di seisi rumahnya. Dan juga di sana dikatakan bahwa dia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Apa artinya takut kepada Tuhan, saudara? Ayub bukan hanya menjaga dirinya sendiri, namun dia juga menjaga seluruh isi rumahnya. Sehingga ketika anak-anaknya malam hari melakukan pesta, maka pagi-pagi buta benar Ayub mempersembahkan korban kepada Bapa di surga sebagai tanda untuk penghapusan dosa apabila tadi malam anak-anaknya melakukan hal yang salah. Seorang bapak yang bertanggung jawab, seorang bapak yang tidak perlu diragukan tentang ketaatannya, tentang kesetiaannya, tentang kejujurannya, bahkan ketika dia takut kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam tafsiran sabda, saya coba tuliskan di sana. Nah, dalam kitab tafsiran sabda dikatakan bahwa yang pertama, Ayub mengakui bahwa Allah melakukan segala sesuatu dengan baik. Yuk katakan 2, 3. Allah melakukan segala sesuatu dengan baik. Allah melakukan segala sesuatu dengan baik. Peristiwa yang begitu menggemparkan bukan hanya kita sebagai seorang pembaca, bahkan pada waktu itu, saudara, ketika tanpa diundang, tiba-tiba persoalan datang menimpa Ayub. Dalam waktu sekejap, 1 hari saja, anak-anaknya dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bukan hanya itu, saudara, seluruh harta yang dimiliki oleh Ayub, yang sekian tahun dia lakukan bersama dengan pasangan hidupnya, hari itu juga semuanya hilang tak berbekas. Namun saya bersyukur kepada Tuhan karena penulis kitab sabda ini ternyata seorang penafsir yang sangat luar biasa, saudara, sehingga dia mengingatkan kita kembali, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang sulit, Ayub hampir-hampir meragukan apa? Meragukan keadilan Allah ketika peristiwa itu terjadi. Namun sabda dengan jelas mengatakan Allah melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan yang kedua, bahwa segala sesuatu yang diizinkan Allah untuk terjadi itu dilaksanakan dalam hikmat dan dengan tujuan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah itu dilaksanakan dengan hikmatnya dan dengan sebuah tujuan, saudara. Ada lagunya itu, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian memperkuat imanku, bahwa segala sesuatu yang diizinkan Allah untuk terjadi itu dilaksanakan dalam hikmat dan dengan tujuan. Saudara bisa bayangkan seorang istri yang mendampingi Ayub dalam suka dan duka dan memiliki banyak anak, dan sementara peristiwa itu terjadi, saudara. Peristiwa itu terjadi, Ayub kehilangan segalanya. Secara manusia, sebagai seorang istri, ketika dia melihat seorang suami yang ketika itu duduk di bawah abu dan menggaruk-garuk tubuhnya karena penyakit gatal yang dia derita, tentu itu sebuah bencana yang sangat luar biasa. Sehingga mulut seorang istri, karena keterbatasannya sebagai manusia, dan saya tidak menghakimi istri Ayub, kalau kondisi itu kira-kira menimpa Anda sebagai istri-istri,
Ketika suami menghadapi persoalan, maka Anda mungkin justru lebih parah daripada istrinya Ayub. Dia berkata, tinggalkanlah Allahmu. Saudara, satu peristiwa yang luar biasa, namun Ayub tetap percaya bahwa ketika semua dilakukan Allah bukan tanpa tujuan, semua dilakukan karena hikmat daripada Allah dan memiliki tujuan. Katakan amin. Saudara, ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Anda bisa baca kisah Ayub. Ketika Elifas dengan 2 orang temannya datang di sana, di rumah duka itu, ketika Ayub ditinggalkan anak-anaknya dan semua hartanya sudah habis. Ya, tapi ini sebuah aplikasi yang sangat penting. 7 hari temannya diam. Dia hanya duduk dekat Ayub dan tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Begitu berat penderitaan Ayub, begitu berat pengujian iman yang harus Ayub hadapi. 3 orang sahabatnya hanya melihat dengan meneteskan air mata. Dan saya perlu sampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian, jikalau engkau pergi ke rumah duka, jangan terlalu banyak engkau menasihati. Lebih baik engkau diam, engkau punya empati. Kalau dia menangis, menangislah sebab engkau punya hati. Tidak perlu banyak engkau berbicara di rumah duka, supaya empatimu diterima oleh keluarga itu. Katakan amin. Saudara, ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, di dalam kitab, di dalam tafsiran sadar dikatakan bahwa penderitaan orang benar mempunyai makna dan tujuan ilahi. Penderitaan orang benar mempunyai makna dan tujuan ilahi. Bapak Ibu, satu peristiwa yang luar biasa. Sekalipun satu ketika setelah 7 hari lewat, 3 orang teman Ayub, dia berupaya untuk menjelaskan kepada Ayub dalam bahasa saya, mungkin saya sampaikan, Ayub, tidak mungkinlah orang yang tidak berbuat jahat dia kena murka Allah. Itu bahasa saya, saudara. Kalau Allah mengajarkan kebenaran, bagaimana mungkin Allah berlaku jahat? Kalau Allah mengajarkan kebaikan, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak baik terjadi bagi kehidupanmu, Ayub? Itu bahasa saya. Sehingga pada waktu itu saya pernah sampaikan kepada kaum muda 2 minggu yang lalu, Ayub berkata dengan segala kelemahannya, apakah tubuhku terbuat dari batu? Ataukah kekuatanku adalah kekuatan dari tembaga? Ayub sampaikan kepada kawan-kawannya, aku juga manusia biasa loh. Aku juga bisa lemah, aku juga bisa putus asa, aku juga bisa menangis. Namun mereka cenderung bukan hanya memberikan kekuatan iman kepada Ayub, namun justru mereka menghakiminya. Sehingga pada waktu itulah tersirat Ayub sedikit meragukan keadilan Tuhan. Namun saudara, dari ayat 42 itu yang sudah kita baca, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Semua pasti indah pada waktunya ketika Allah menjawab Ayub dalam badai. Allah menjawab Ayub dalam badai. Jikalau engkau seorang laki-laki, Ayub, tunjukkan kepadaku siapa yang memanggil matahari dari ufuk timur dan tenggelam ke ufuk barat. Allah menantang perkara itu dengan Ayub. Sekalipun Ayub mungkin kalau pakai bahasa saya, Bapak Ibu, Ayub bisa saja menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, pertanyaannya saya nggak berbuat salah kok. Saya sudah hidup setia, saya hidup saleh, saya hidup takut kepadamu, saya melakukan kejujuran. Bukan hanya takut akan Tuhan terhadap diriku saja, aku juga menjaga seisi rumahku. Namun mengapa pertanyaannya hari ini bencana menimpa aku? Namun Tuhan tidak jawab masalah Ayub. Justru Tuhan menantang Ayub di dalam badai. Dia menjawab, siapa yang melakukan itu semua? Siapa yang menaruh air laut hanya dalam lekuk tangannya? Jikalau bukan Allah, kita di surga tidak ada. Dan atas semua itu Ayub mengerti bahwa memang Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan Ayub secara pribadi. Katakan amin. Bapak Ibu, yang pertama,
Bagaimana supaya kita menyadari bahwa apa yang terjadi itu selalu akan indah pada waktunya? Kita akan menyadari bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya apabila yang pertama, kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Katakan tidak mudah menyalahkan Tuhan. 2, 3. Jangan mudah menyalahkan Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan, ketika proses hidup ini dijalani, ketika dia mengalami pengujian iman, ada banyak mereka yang menyalahkan Tuhan. Kita akan menyadari bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya bila mana kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Katakan tidak mudah menyalahkan Tuhan. Wes Bapak Ibu, jangan mudah menyalahkan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Allah rancangkan, Dia rencanakan sesuai dengan hikmatnya dan dengan sebuah tujuan untuk kebaikan kita. Tadi saya sampaikan, kalau Allah mengajarkan tentang kebenaran, bagaimana mungkin yang jahat Dia izinkan terjadi dalam hidup kita? Bagaimana mungkin Dia mengajarkan tentang kebaikan, namun sesuatu yang salah itu Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Allah tidak akan pernah biarkan itu. Dan sekalipun Allah sanggup memberikan kepada kita kemurkaannya, namun saya juga sampaikan bahwa kasih Allah itu lebih daripada kemurkaan Allah yang Dia berikan kepada umat ciptaannya. Allah itu enggak setega itu, saudara. Ketika Dia menghukum orang, kasih yang Dia berikan itu jauh lebih besar daripada hukuman yang orang itu terima. Sehingga Daud pernah sampaikan, lebih baik aku jatuh ke tangan Allah daripada aku jatuh ke tangan musuh-musuhku. Sebab Daud tahu bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang sekarang yang harus dialami oleh Daud. Pada waktu itu dia melakukan kesalahan. Dan saya perlu sampaikan, saudara, yang pertama, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya apabila kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Semua berkata amin. Rancanganku, Allah katakan, bukanlah rancanganmu, dan jalanku, firman Tuhan, bukan seperti jalan-jalanmu. Sehingga ada banyak orang yang kecewa itu bukan karena jalannya Tuhan, tapi jalannya sendiri, saudara. Dia berpikir bahwa yang dilakukan itu sudah benar, yang dilakukan, saya ingin seperti ini, Tuhan, saya ingin melakukan seperti ini. Namun satu ketika Tuhan bilang tidak, ketika Tuhan bilang tidak dan doa tidak terjawab, dan apa yang dilakukan orang itu seolah-olah tidak Tuhan restui, maka kekecewaan itu terjadi. Berapa banyak suami dan istri yang kecewa kepada Tuhan dan tidak lagi datang kepada Tuhan. Seringkali justru Tuhan itu dibuat sasarannya, saudara. Suami kecewa sama istri, suaminya ngambek gak datang gereja. Berapa banyak juga anak-anak yang gak mau datang kepada Tuhan ketika dia kecewa dengan orang tuanya. Saya mengatakan bahwa ketika engkau tahu bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana dan rancanganmu, maka engkau tidak mudah menyalahkan Tuhan. Katakan amin. Engkau tidak mudah menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, Ayub sebagai contohnya. Tadi saya katakan bahwa dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu, kesalehannya jelas teruji melalui bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Kejujurannya juga terbukti ketika Ayub melakukan pekerjaan dan usahanya di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah orang sejaman itu. Bahkan takut kepada Tuhan ditunjukkan bukan hanya lewat dirinya, namun dia menjaga seisi rumahnya. Namun ketika persoalan itu datang dan tiba-tiba badai kehidupan itu menimpa keluarga Ayub ini, Ayub tidak mudah menyalahkan Tuhan. Sekalipun istrinya dalam kelemahannya menyalahkan Ayub bahkan untuk meninggalkan Allahnya, Ayub tidak lakukan itu, saudara. Sebab ada lagunya itu,
Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Saudara, ketika dia tahu rencana Tuhan indah pada waktunya, maka tidak mudah bagi Ayub untuk menyalahkan Tuhan. Sekalipun tersirat ada keraguan-keraguan dalam diri Ayub, namun Tuhan menjawabnya dalam badai, bahwa Allah memiliki rencana yang indah dalam kehidupan Ayub. Katakan amin. Jangan mudah menyalahkan Tuhan. Amin. Saya tahu kesedihan. Hari Senin yang lalu seorang kakak saya yang melayani di Jakarta, saudara, tiba-tiba jam 1 siang saya ditelepon, dia tidur nggak bangun-bangun. Indikasinya dia punya rekam jejak jantung, dan hari itu dipanggil Tuhan. Hari Senin, Selasa, hari Senin jam 9 karena ada ibadah dulu penghiburan, maka hari Senin jam 9 diberangkatkan dari Jakarta ke Kediri, dan kami sekeluarga melayani hari Selasa pagi sampai ke pemakaman terakhir. Saya juga sampaikan kepada keluarga besar saya, tentu sebagai seorang istri, sebagai seorang orang tua, anak punya harapan yang besar gitu, pada orang yang dicintai. Namun engkau harus tahu juga bahwa apa yang menjadi rencana kita bukan seperti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Allah tidak pernah gagal untuk menyelesaikan segala perkaranya. Katakan amin. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan apa yang kita takutkan sekarang, saudara. Kalau dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal, apa yang saudara takutkan? Kehidupan di dunia ini hanya sementara, dibatasi dengan waktu, dan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Namun yang jelas, ketika proses kehidupan ini harus engkau jalani, harus aku jalani, harus kita semua jalani. Sementara kita tidak tahu rencana kita tidak seperti rencana Allah, maka saya perlu sampaikan, engkau jangan mudah menyalahkan Tuhan. Jangan mudah menyalahkan Tuhan. Allah kita itu baik, katakan amin. Dia melakukan dengan hikmatnya, dengan sebuah tujuan. Dia melakukan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jauh lebih baik. Itu Allah kita. Dan saya juga sampaikan kepada keluarga saya kemarin, apakah kematian itu baik? Saya katakan baik. Kematian itu baik, saudara. Loh, itu yang kematian dalam konteks kematian pertama, saudara. Tubuh akan kembali kepada tanah dan jiwa roh kita akan kembali kepada Allah di surga. Yang mengerikan kan kematian kedua. Mengapa kita harus takut? Saya pernah punya buku namanya Di Bawah Tanah Tuhan, buku batu-batu hidup. Wim Brandt itu seorang tokoh dari negara mana itu juga pernah mengalami hal yang sama. Bagaimana bukan hanya diolesi, TA1, saudara. Bukan hanya diolesi loh, itu langsung dieksekusi di tempat, saudara. Inilah harumnya, seperti harum Tuhan yang kau sembah. Dan dia tidak sangka imannya. Hebat gak? Kalau kita ini loh Bapak Ibu, hudane salah-salahan Buddha loh. Mereka sanggup memberikan kehidupannya, nyawa, kematian. Dia lakukan semuanya loh. Jujur kalau kita hitung-hitungan, soal duit kita hitung-hitungan kok Bapak Ibu. Mereka melakukan itu tanpa mereka tahu apa yang terjadi di sana di depan. Dia nggak tahu, yang jelas saya mau lakukan firman. Tetap menjadi seorang penginjil. Bandingkan dengan kita, ke gereja saja gak doyak-oyak, gak budal loh. Minta maaf, di sini gak ada. Di sini gak ada. Sini semua good job. Yang terbaik, excellent. Nah, saya perlu sampaikan kembali bahwa ketika proses kehidupan itu kita jalani, Anda jangan mudah menyalahkan Tuhan. Saya tahu penderitaan yang hari-hari ini apologetik dibangkitkan oleh Tuhan. Aduh, saya merasa ketika saya buka begitu Bapak Ibu buka media sosial,
Aku merasa bodoh. Mereka hebat-hebat. Kualitas penyampaiannya, apologetiknya, ketinggalan zaman kita. Namun yang jelas saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kesulitan hidup itu terjadi, engkau jangan mudah menyalahkan Tuhan. Jangan mudah engkau tinggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Yang kedua, saudara, yang kedua, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya apabila kita mengingat bahwa berkat Tuhan tak pernah ada habisnya. Kalau berbicara tentang berkat Tuhan itu tidak ada habis-habisnya, Bapak Ibu perlu kasih tanda kutip dulu. Tanda kutipnya begini: berbicara tentang kasih Tuhan, maka semua orang di dunia boleh merasakan kasih Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu berbicara tentang kasih Allah. Namun berbicara tentang berkat-berkat yang tidak berkesudahan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang hidup setia kepadanya. Katakan amin. Semua orang bisa menikmati kasihnya, saudara. Namun tidak semua orang bisa terima berkatnya loh. Tidak semua orang bisa menikmati berkat-berkatnya. Di dalam kitab Ratapan dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak ada habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, sebab berkat-berkatnya akan menjadi bagian kita. Kasih Allah dicurahkan bagi semua orang, namun berkat-berkatnya hanya ditujukan kepada orang-orang yang hidupnya taat dan setia kepadanya. Katakan amin. Dan hari ini pulang dari tempat ini, saya mengajak kita semua semakin merapatkan barisan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, mohon dulu Bapak Ibu, ya, jangan lemes, tetap semangat. Dan saya percaya tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak ada habis-habisnya rahmatnya, itu akan selalu kita nikmati setiap hari. Setiap hari besar kesetiaanmu. Apa yang kau butuhkan hari ini? Segala kesulitan-kesulitan apapun yang sedang engkau hadapi, saudara, percayalah bahwa berkat-berkatnya tidak pernah berkesudahan atas hidupku, hidupmu, dan hidup kita semua. Allah tidak pernah kurang cara untuk menyelamatkan jiwa hamba-hambanya. Orang yang berlindung kepadanya tak akan menanggung hukuman. Sementara ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup ini, kita akan tahu bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, apabila saudara mengingat bahwa Allah selalu ada bagi kita, dan berkat-berkatnya tidak pernah ada habis-habisnya. Katakan amin. Engkau diberkati pasti. Keluar masukmu diberkati. Anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, suami istri engkau diberkati. Engkau akan semakin menjadi berkat dimanapun engkau berada. Bukankah itu kerinduan kita? Ketika Ayub diberkati, saudara, dia tahu bahwa apa yang dilakukan tidak salah, dan Allah memang berperkara dengan kehidupan Ayub. Lihat, 3 orang sahabatnya tidak akan mendapat pengampunan Tuhan sebelum Ayub berdoa kepada Allah. Dan ketika Ayub berdoa kepada Allah, maka doa Ayub tergenapi, dan 3 orang sahabatnya dipulihkan dan diampuni dosanya. Dengarkan saudara, jika hari ini ada orang-orang yang dengan sengaja menghakimimu dan kau tidak tahu, percayalah, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, maka orang-orang itu juga akan diampuni oleh Tuhan. Engkau gak perlu sakit hati dengan siapapun. Mungkin ada banyak mata yang menghakimi. Mungkin bukan hanya saudara sekandung, saudara seiman pun bisa menjadi hakim. Dan saya ketika persoalan-persoalan kehidupan ini terjadi, orang itu lebih mudah ngomong sama nyawang, saudara. Ngomong sak penak-penake wong ngomong. Orang nyawangi paling gampang, orang ngelakoni loh paling sulit, saudara. Loh benar. Ketika Anda masuk di dalam proses kehidupan ini, ada banyak kesulitan-kesulitan yang mungkin kau harus hadapi, saudara.
berbicara kesulitan-kesulitan hidup, ekonomi, apalagi sekarang ini. Sulitnya minta ampun. Namun pada kenyataannya saya percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, khususnya bagi kita semua. Sehingga engkau tak perlu takut. Semua pasti dijamin kehidupanmu, asal engkau hidup berkenan di hadapannya. Berbicara tentang kasih Allah, semua orang bisa menikmati. Namun berbicara tentang berkat-berkat Allah, hanya orang-orang yang melakukan kehendaknya. Dia akan menikmati rahmatnya yang selalu baru setiap hari itu. Dan besar kesetiaan Tuhan atas kehidupannya. Dan pulang dari tempat ini, mari kita sebagai orang-orang yang bukan hanya menikmati kasih Allah, namun kita harus juga menikmati berkat-berkat Allah. Katakan amin. Dan ketika engkau diberkati, belajar untuk menjadi berkat. Yang ketiga, saudara, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya apabila kita menyadari kesalahan dan kelemahan kita. Di dalam kitab Ayub, saudara, pasal yang ke-42 ayat 5-6 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, dan oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya apabila kita menyadari kesalahan kita dan menyadari kelemahan kita. Kita harus sadar ketika Ayub menyadari kesalahannya, dia segera berbalik kepada Allah. Memang Ayub tidak mengucapkan kata keraguannya, namun tersirat seperti itu, dan Ayub segera mencabut perkataannya, dan dia menyadari kelemahannya. Ketika Ayub datang kepada Tuhan, pengampunan Tuhan turun atasnya, pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Semua indah pada waktunya bila mana saudara dan saya menyadari kesalahan dan kelemahan kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita berbenah. Kalau memang kita salah, lek dilingnya aja ngamuk. Katakan lek dilingnya aja ngamuk. 2, 3. Rotok banter, lek dilingnya aja ngamuk. 2, 3. Kadang seru salah, dilingnya ngengkel ngejak padu. Tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di sini semua baik-baik. Di atas juga, oh baik-baik semua. Kadang tidak menyadari, tahu salah. Dilingnya kesalahan, ngejak padu malah. Geger. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Kalau kita mau menyadari kelemahan kita, kita mau menyadari kesalahan kita, maka Allah yang dengan hikmatnya merencanakan segala sesuatu dengan sebuah tujuan untuk kebaikan kita, maka saya percaya saudara, engkau pasti akan merasakan bahwa happy endingnya, akhir dari sebuah kisah tentang kehidupanmu adalah indah pada waktunya. Bukan hanya film India indah pada waktunya, namun Alkitab dengan jelas ketika engkau masuk dalam rencananya, bahkan rencana Allah tidak seperti rencana kita. Dan maka ketika kita masuk dalam rencananya, sekalipun harus penderitaan kita alami, sekalipun kesulitan hidup harus kita jalani, namun happy endingnya, lepas dari semua itu, semua pasti untuk kebaikan kita semua. Katakan amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Saya berharap ketika firman Tuhan ini disampaikan, mari kita mulai berbenah. Ada kesalahan-kesalahan yang perlu kita akui, ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita akui kepada Tuhan. Kita terima Tuhan, ketika Tuhan terima kita apa adanya, seringkali saya sampaikan, mari kita belajar untuk juga bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita kepadanya, kelemahan-kelemahan kita kepadanya. Mungkin terlanjur terucap, Pak, tidak ada kata terlambat, kita mau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah itu sungut-sungut? Apakah itu umpatan-umpatan? Apakah itu gerutuan-gerutuan? Saudara, saya perlu sampaikan, kita akan menyadari segala sesuatu indah pada waktunya bila mana kita mau mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Ayub mengakui hal itu. Dia mencabut semua perkataannya. Dia menyesal. Dengan duduk di dalam abu, dia kata, aku menyesal. Dia tidak berani berperkara dengan Allah.
Maka pada waktu itu, di dalam badai Allah menjawab bahwa setiap apa yang dilakukan Ayub dibenarkan olehnya. Dan 3 sahabatnya bisa diampuni dosanya karena permintaan Ayub kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya. Katakan tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari sekali lagi pujikan pujian ini saudara. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmat-Nya tiap jam. Yuk bersama-sama katakan. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalau yang musuhku kejar. Bersama-sama katakan. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, menghidupkan dengan suka dan menghibur yang sedih. Katakan dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Amin. Bapak Ibu dengarkan saya. Suka dan duka itu bergantian. Tujuannya adalah memperkuat iman kita. Ayub pernah sampaikan, aku bergirang-girang dalam hal itu. Hanya itulah yang menjadi hiburanku. Loh, saya pernah baca kitab ini. Ketika saya membaca, saya menemukan apa sih hiburan Ayub di tengah-tengah penderitaannya. Ternyata saudara, penderitaan yang Ayub hadapi, Ayub punya hiburan. Hiburannya adalah tidak melanggar perintahnya. Dia bersyukur dalam kelemahan-kelemahannya. Dia bersyukur dalam penderitaan yang dia hadapi. Sebab akhir dari semuanya itu indah pada waktunya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Jika engkau menderita, jika engkau mengalami kesulitan saudara, kesulitanmu tidak sebesar kesulitan Ayub. Persoalanmu tidak sebesar persoalan yang Ayub hadapi. Yang merupakan hiburan dan kebahagiaan dalam diri Ayub adalah di tengah-tengah penderitaan itu dia tetap melakukan firman-Nya. Justru penderitaan, kesulitan itu memperkuat imannya, teguh hatinya, tidak bergeser dan bergoyahkan. Dan saya berharap ketika engkau pulang dari tempat ini, kau harus mengerti saudara, semua itu indah pada waktunya. Memang semua direncanakan Allah sedemikian rupa. Jadi yang pertama, jangan mudah engkau menyalahkan Tuhan. Dan yang kedua, berkatnya itu tidak pernah ada habis-habisnya. Sebab memang berkatnya itu untuk kita orang yang setia kepadanya. Kalau kasihnya memang untuk semua orang, namun berkatnya tidak untuk semua orang. Berkatnya hanya untuk orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Dan yang ketiga saudara, ayo kita belajar menyadari kesalahan dan kelemahan kita. Kalau engkau diingatkan, tak perlu engkau marah. Kalau engkau diingatkan, tak perlu engkau berbantah-bantah.
Belajarkah untuk merendahkan hatimu? Dan ketika engkau belajar untuk membuka hatimu, introspeksi diri, pembenaran itu terjadi, maka saya percaya hari demi hari engkau akan melihat mujizat Allah dinyatakan dalam hidupmu. Katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu. Yang terbaik buat Allah kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur firman Tuhan sore hari ini menjadi bagian atas setiap kami. Dengan segala kekurangan hamba menyampaikan, namun biarlah Roh Kudus yang memberikan kepada kami kekuatan hati, memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan yang lebih baik, sehingga firman Tuhan ini akan terus bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, sehingga manusia-manusia rohani kami akan terus dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Sebentar sama-sama kami akan memberikan korban persembahan. Sucikanlah, kuduskanlah, pandanglah kami layak untuk menabur untuk korban persembahan. Hamba percaya segala sesuatu yang dipersembahkan dikembalikan lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi, sebab Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Hormat syukur kepadamu Allah yang baik, yang mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Ajar kami berbuah kesabaran Tuhan, menanti janji-Mu Tuhan, sebab Tuhan adalah Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Sekali-kali Dia tidak akan mencelakakan umat-Nya. Oleh karena itu kami tahu Tuhan sedang merancangkan keindahan di dalam setiap umat-Mu, kepada keturunan kami, kepada anak-anak kami, kepada masa depan kami. Kami percaya, kami yakin tangan kuasa itu sedang bekerja di dalam hidup kami. Walaupun kami mengalami banyak sekali onak duri, kesulitan-kesulitan, tapi kami percaya Tuhan sedang merancangkan keindahan, dan segala sesuatu kami melihat indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau menilik umat-Mu hari ini Tuhan. Kau melihat mereka satu persatu dengan persoalan masalah mereka. Dan biarlah firman tertanam di dalam hati kami, menjadi pengharapan yang baru. Kami menanti-nantikan Tuhan memberi jawaban yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberi, bahkan Tuhan yang mengambil. Ayo bilang terpujilah nama Tuhan. Biarlah setiap kami boleh bersyukur semacam demikian Tuhan, sebab Tuhan itu selalu baik dalam segala kesulitan kehidupan kami, sekalipun Dia tetap baik merancangkannya bagi keindahan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan, berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami umat-Mu yang beribadah, kami bertemu dengan Engkau Tuhan, dan biarlah pertemuan kami mengubah hidup kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berani, dan beriman percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami, berkati sekolah anak-anak kami, berkati masa depan, kekuatan, kesehatan.
Kami hanya percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Sebab di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Izinkan hamba mengutus semua umat-Mu menjadi hamba-hamba dan murid-murid yang melayani. Di mana saja mereka berada, Tuhan, pakai mereka menjadi alat yang baik. Biar segala apa yang mereka bicarakan keluar meluncur dari hati, seperti orang yang sedang menyampaikan firman. Sebab firman itu ada dalam setiap hati kami, yang meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima urapan-Mu, kami siap menerima berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan pada hari ini bagi kami dalam ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Kami adalah pelayan-Mu Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami adalah imam-imam yang Kau utus. Kami siap pergi Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Beri kekuatan baru, kemampuan untuk terus percaya dan beriman kepadamu. Biarlah kami melayani Engkau, menyampaikan kabar terang kepada bangsa-bangsa, kabar sukacita, berita Injil kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami dengan urapan yang baru, yang selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Besar kasih setia. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah. Haleluya.